Selamat pagi kepada seluruh guru-guru Indonesia dimanapun berada saat ini. Perkenalkan, saya Tamrin Manurung, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kota Medan. Suatu kebanggaan kepada saya dapat mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan kedua setelah melalui proses panjang seleksi. Saat ini juga saya ingin berterima kasih kepada pemerintah, secara khusus Menteri Pendidikan yang telah menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak. Setelah bergabung menjadi calon guru penggerak, mata saya semakin terbuka dan pemikiran saya semakin jelas akan pembelajaran yang sesungguhnya, yaitu Merdeka Belajar. Pada saat ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi, yaitu sebagai kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari modul 1.1. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan sebagai kesimpulan dan refleksi terhadap filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya yakini atau yang saya percayai tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa perubahan perilaku atau tindakan saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang ketiga adalah apa perubahan yang lebih baik yang akan saya segera laksanakan setelah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya telah memiliki pandangan atau gambaran mengenai siswa saya. Yang pertama, saya sebenarnya sudah memandang dan mempercayai bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Namun, kelemahan saya adalah tidak mampu untuk memperlakukan setiap anak itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Saya masih cenderung menyamakan cara pengajaran saya kepada mereka, walaupun sebenarnya saya mengetahui mereka itu berbeda. Kemudian saya mempercayai juga bahwa setiap anak itu seperti kertas putih. Oleh sebab itu saya berusaha untuk mengisi mereka dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak saya. Kemudian saya cenderung selalu ingin mencapai ketuntasan kurikulum tanpa memperhatikan sebenarnya bagaimana anak seharusnya belajar. Kemudian saya selalu berusaha membuat nilai peserta didik saya tinggi tanpa memperhatikan bagaimana dia sebenarnya untuk mencapai ke sana. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk mengembangkan diri saya sendiri, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mentransfer ilmu dengan baik, tanpa memperhatikan kondisi siswa-siswi saya. Itu pemahaman saya terhadap murid saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemahaman saya semakin jelas bahwa setiap anak adalah istimewa dan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga guru harus memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa mendidik itu seperti ibarat menanam benih. Kita hanya dapat mempersiapkan lahan, menyemai, menyirami, dan merawat tanaman tersebut hingga tanaman tersebut menjadi besar tanpa bisa mengubah kodrat sebuah tanaman. Demikian juga seorang anak didik, kita hanya dapat menuntun sesuai dengan tipe, sesuai dengan karakteristik anak masing-masing. Kita tidak boleh menuntut kepada anak, tetapi kita hanya bisa memberikan tuntunan supaya mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemahaman yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah tentang pendidikan yang berpihak
kepada anak atau berhamba pada sang anak. Ini adalah sesuatu yang sangat menggetarkan ketika saya mengetahui tentang kisah nyata yang dialami oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Pemikiran tentang berhamba pada anak tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti, anak Ki Hajar, yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar, dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekeletan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu. Terucaplah kata kasih penuh hati. Kowe bakale dak mulia ake selawase. Artinya, selamanya engkau akan kumuliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk melayani kebutuhannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dan dalam perguruan yang dicita-citakannya. Jadi inilah dasar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada sang anak. Kemudian Ki Hajar juga menyampaikan supaya setiap guru bisa melayani siswa-siswi dengan penuh cinta, dengan sentuhan yang tulus, tanpa mengharapkan apa-apa dari sang murid. Hal baik yang ingin segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya ingin membenahi diri saya sendiri dengan berbagai macam literasi, bagaimana cara memperlakukan anak sesuai dengan karakteristiknya. Sama seperti halnya seorang petani mempersiapkan diri untuk menanam benih, seperti itu juga saya akan mempersiapkan bagaimana harusnya saya mendidik anak didik saya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian saya akan berkolaborasi bersama dengan guru-guru atau teman sejawat saya untuk melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada anak. Kemudian saya akan menanamkan kepada mereka profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, berpikir kritis. Keempat, bergotong royong. Kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah kreatif. Oleh sebab itu saya meminta dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, dan yayasan, dan terutama kepada teman-teman sejawat, supaya kita boleh mencapai yaitu merdeka belajar, supaya kita bisa membuat anak didik kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi sebagai kesimpulan dan refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.